Siang Pak Dimas. Masih naik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Pak. Maafnya barangkali kegiatan ini mengganggu kegiatan Pak Dimas. Tujuan kita melakukan percakapan praobservasi ini ingin menggali kesiapan Pak Dimas untuk kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Oke, nanti ada beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dari Pak Dimas sendiri ngajar kelas berapa? Saya di kelas 5. Dari nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak siswa. Kebetulan melihat untuk pertama untuk kelas ini yaitu nanti pembelajarannya di tema 8 jam 1 dan nanti tujuan agar siswa-siswa itu dapat memahami setelah dalam bentuk nanti membaca dan Tujuan yang ingin tadi dikatakan siswa memahami tentang materi yang akan dicapai. Kira-kira nanti untuk mengetahui bahwa tujuan yang saya rencanakan itu berhasil itu dilihat dari apa? untuk yang dalam pembelajarannya itu kita melakukan sedikit pemberian materi, yaitu setelah memberian materi yaitu memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi materi tersebut, yaitu dengan hubungan dengan air, yaitu yang ada perbedaan air tanah dan air permukaan, itu juga memberikan beberapa. Kira-kira hal yang harus atau yang nanti akan dipersiapkan itu sebelum mengajar itu apa saja? Yang harus dipersiapkan yang jelas yaitu untuk perangkat pembelajaran sebagai MP, terus juga materi, yang menyiapkan video dan juga menyiapkan gambar, juga dan bacaan. Selain yang ada di buku juga mencari para referensi. Video, RPP, siapkan untuk praktek siswa. Kira-kira dukungan yang dibutuhkan itu agar kegiatan pembelajaran berhasil itu seperti apa? Dukungannya itu untuk dari siswa sendiri, dari siswa bisa aktif karena nanti kita pembelajarannya yaitu student center, yaitu pada siswa aktifnya keaktifan. Jadi nanti selain itu juga dari pesan guru yaitu memberikan untuk membantu menyiapkan dan mungkin kalau yang akan diobservasi yang ingin dilihat dari kegiatan pembelajaran itu yang seperti apa dari siswanya itu? Kalau yang ingin dilihat yaitu terutama dalam waktu siswa melakukan setelah dibuat kelompok, itu siswa melakukan untuk berdiskusi dalam kelompok tersebut setelah menonton video, terus kemudian baca teks dan observasi. Dari situ tingkat pemahaman siswa telah dibuat kelompok itu ada perbedaan yang mana yang bagus, yang mana yang tidak tentang keaktifan siswa dalam kegiatan seperti diskusi kelompok dan video membaca teks. Kemudian untuk merealisasikannya kira-kira jadwalnya kapan dilaksanakan? untuk jadwal kita sesuaikan dengan materi yang hari ini sudah mungkin bukan jadi mungkin dari tabur kita jadwalkan setelah pembelajaran dan kita masuk jadi pelaksanaan di depan ya mudah-mudahan pelaksanaan yang sudah direncanakan itu berjalan sesuai dengan rencana.
Oke, nanti kita bertemu lagi di percakapan pas observasi. Masuk. Kali ini percakapan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa tuh yang pertama, salah satu pimpin doa yang tiket dari ini seperti biasa. Sakit, ya. Siapa yang mau sakit? Tidak ada yang mau. Semua inginnya sehat. Kalau sehat itu kuncinya kita harus bersih. Kebersihan adalah dari kesehatan. Terutama untuk yang kalian minum, yang kalian gunakan untuk minum adalah air bersih. Yang untuk kalian untuk membersihkan diri, mandi, mencuci tangan adalah air bersih. Seperti yang pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang air. Manfaat air untuk kehidupan kita apa? Untuk mandi, untuk yang pertama untuk minum. Nah, itu adalah harus yang bersih. Kalian mau minum air yang kotor? Tidak mau pastinya ya. Di situ ya. Jadi kita kuncinya adalah kebersihan. Contohnya yang pertama tadi adalah seperti pembelajaran yang sebelumnya kita pelajari, kita harus bersih yang kita gunakan untuk minum dan untuk mandi. Kemudian di pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari tadi apa pengertian manfaat dari air. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan di sekitar atau lingkungan sahabat kita. Di tema yang kedua ini pembelajaran satu, nanti kita akan mempelajari tentang perbedaan air tanah dan air permukaan. Dan sudah kita sedikit Pak bersinggung di pembelajaran sebelumnya apa saja yang harus kita ketahui tentang air tanah dan air permukaan. Belum kita lanjutkan, Pak Guru Asyid, tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Pak Guru inginkan
yaitu setelah kalian nanti memperhatikan video yang Pak Guru sajikan, itu kalian bisa memahami, menganalisis apa perbedaan dari air tanah dan air permukaan. Kemudian setelah membaca teks bacaan tentang air tanah dan air permukaan, kalian bisa memahami, menganalisis perbedaan dengan bentuk peneliti. Kemudian dan juga yang terakhir nanti untuk setelah kalian melakukan percobaan, kalian bisa membandingkan apa air tanah bentuk dan apa air permukaan dengan bentuk. Jadi nanti kita akan membuat kelompok. Nanti akan Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu nanti akan Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Dan juga nanti setelah kita mencoba untuk melakukan menonton video, membaca dan melakukan percobaan, Pak Guru ingin kembali sedikit, yaitu apa yang kalian alami setelah adanya COVID-19, yang kalian rasakan dengan sistem pernapasan kalian. Kalau sebelum COVID-19 kita belajar, kita kemana-mana di sekolah, di tempat umum, kita tidak perlu memakai. Terus selama COVID-19 kita harus memakai masker agar terhindar dari penyakit, terhindar dari virus, khususnya virus COVID-19. Yang tujuannya itu apa? Agar kita sistem pernapasan kita tidak terkena virus. Yang biasanya kita berlari 100 meter, berjalan 200 meter kita tidak capek. Kalau kita sudah terserang COVID-19 akan merasakan mudah sistem pernapasan kita sudah. Nah itu ya sedikit tentang COVID-19. Jadi nanti dalam pembelajaran hari ini yang sudah Pak Guru berikan tadi, itu kita akan melakukan dengan diskusi kelompok tentang perbedaan air tanah dan air permukaan. Pak Guru buat menjadi 3 kelompok. Nanti kelompok 1 ya, yang sebelah sini meja yang paling barat, kelompok 1 yaitu kelompok visual. Kelompok visual itu yaitu nanti bertugas hanya menonton gambar atau video yang Pak Guru dalam membandingkan apa pengertian perbedaan dari air tanah dan air permukaan. Kelompok 2 yang tengah di sini yaitu nanti kelompok yang kedua di sini dengan membaca, yaitu membandingkan perbedaan air tanah dan air permukaan dengan membaca bacaan atau teks yang ada di. Terus kelompok yang ketiga, kelompok 3 adalah yang paling timur di sini, meja paling timur belakang adalah kelompok yang kinestetik, yaitu yang melakukan percobaan. Jadi membandingkan tidak usah bersuara kalau berkelompok. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kelompok, kalian sudah berkelompok. Sekarang Pak Guru berikan sedikit kegiatan tambahan, yaitu kegiatan relaksasi. Ayo perhatikan semuanya. Kepalanya kedudukan dan ada kegiatan relaksasi sambil atur nafas. Pejamkan mata, tangan kanan kiri ditaruh di samping kiri, kaki kanan dan kiri kanan. Sambil memberikan nafas pelan-pelan. Tidak ada yang bersuara. Dirasakan kesegaran, kesejukan dengan alunan musik yang ada. Kita seolah-olah ada di pinggiran sungai di pedalaman hutan. Tidak ada suara bising, tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara yang lain. Kita atur nafas sambil pejamkan mata. Dengan melakukan apa yang ada dalam video ini, nanti kalian ya, ayo. Kemudian kelompok 2 yaitu dengan melakukan yang kalian juga, yaitu di halaman 21 buku kalian
tentang perubahan lingkungan. Kalian analisis, pahami yang ada di dalam buku ini. Nanti kalian menemukan pengertian dari air tanah dan air permukaan dan sebagainya. Air dituangkan ke dalam suatu batu atas batu. Airnya akan merasa. Kalau air yang nanti akan di batu bata atau batu seperti ini, airnya akan merasa. Kalau di halaman kalian adanya batu-batuan semua seperti ini semuanya bocor, dan nanti kalau hanya yang masih ada pori-porinya, air itu meresap atau yang langsung kalau ada air yang ada di pusat ruangan di atas batu-batuan, air yang ini batu ini tidak ada pori-porinya, jadi air itu akan langsung lari dari tempat tinggi ke tempat rendah seperti sifat air, tidak ada yang terserap seperti di halaman kita. Kalau sudah lantainya sudah rame, sudah tor semen itu, air itu tidak akan terserap oleh batu tersebut atau tidak bisa menjadi air. Jadi airnya itu hanya lemak. Ini yang pertama. Bandingkan nanti percobaan yang kedua, kalau kita menggunakan batu atau jenis bahan yang ada pori-pori dalam permukaan. Ini misalkan ada air yang dari atasan dan yang air hujan atau air yang lain. Kalau kita tuangkan, meskipun banyak airnya yang kita tuangkan, itu yang ada di sini adalah tanah yang lainnya terserap oleh batu bata atau batu yang ada bahan-bahan yang ada pori. Nah, di sini kita ambil kesimpulan kalau di daerah kita, di tanah kita, sekitar kita itu banyak yang sudah cor, banyak rambut, itu air tanahnya akan berbeda karena tidak bisa diserap. Jadi di sini tadi kita menyimpulkan kalau air tanah dan air permukaan itu bedanya adalah didapat dari mana? Kalau air tanah tadi yang ada di permukaan, kalau air tanah yang ada di dalam itu sumbernya dari air yang terserap oleh tanah, oleh bahan-bahan yang bisa menyerap air. Ya, jadi bisa menunjukkan perbedaannya apa? Air tanah dan air permukaan setelah kalian melakukan yang keras. Ayo tulis, air tanah adalah air dan air permukaannya. Setelah kalian baca tadi, Ya. permukaan jadi bedanya apa? Kalau kita disuruh membedakan, bedanya apa? Tulisan. Tulisan yang keras. Perbedaan air tanah dan air permukaan. Kalau air tanah yang keras. Air yang berat. Bedanya dengan air permukaan, kalau air permukaan air tanah adalah
Siklus air adalah apa? Perputaran air. Bagaimana dulu yang kalian ketahui dan sudah kalian kerjakan di sini tadi? Air berasal dari, kalau siklus air yang ada di laut, di sawah, di sungai, di atas permukaan tanah akan menguap. Setelah kalian kerja seperti yang kalian kerjakan tadi, yaitu menguap karena adanya sinar matahari. Kemudian dari uap air itu akan membentuk awan, akan mengumpul dari satu di atas menjadi awan yang disebut proses apa tadi? Yang kalian tulis kondensasi. Terus kemudian dari awan terbentuk, kemudian akan turun menjadi titik-titik air, presipitasi, hujan. Hujan nanti turun dari atas bawah ya. Kemudian kalau ada di sekitar pohon akan terserap pohon, masuk ke dalam di atas tanah, di ada tumbuh-tumbuhan juga akan terserap. Kalau ada yang selain yang terserap akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, seperti sifat-sifat air. Terus menuju lagi ke sungai dan akhirnya ke laut. Nanti terus seperti yang sudah kalian lakukan tadi. Terus kemudian air yang sudah kalian rasakan setiap hari, apakah airnya sudah air jernih, sudah bersih? Ciri-ciri air bersih apa? Yang sudah kalian lihat tadi, yang tidak berbekan, yaitu kita bisa mengetahui perbedaan, kita bisa menganalisis apa pengertian dari air tanah dan juga air permukaan yang berhubungan dengan air yang kalian gunakan setiap hari. Kemudian setelah itu, apakah ada pertanyaan? Mbak Guru akhiri belajar ini. Sudah jelas semua? Sudah jelas? Nah, nanti setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, berarti kalian sudah bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari. Jangan sampai kalian minum, kalian gunakan air yang kotor. Itu ya. Pak Guru cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini Pak Guru cukupkan. Nanti salah satu untuk memimpin doa. Tujuan dari orang seperti ini, saya ingin menganalisis hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan pada kegiatan yang kemarin, seperti sekarang. Kira-kira setelah melakukan kegiatan seperti sekarang ini, kegiatan kemarin itu setelah kita melaksanakan semua seperti yang sudah dilakukan
yang kita laksanakan itu belajar teks, kemudian video, dan kemudian itu sebenarnya namanya adalah siswa itu bisa memahami dari beberapa materi atau kan kita bisa melakukan dengan beberapa metode yang pengembangan dari kegiatan teks, video, dan juga kemudian praktik secara contoh. Kira-kira yang sudah baik dari kegiatan yang kemarin untuk yang sudah berjalan dengan baik itu dalam kami melihatnya dari teks, kemudian dari karena untuk yang video itu anak-anak kurang bisa memahami antara video itu mungkin tujuan dari pembelajaran itu yang sebelumnya praktek, kemudian bisa ini tentang video karena bisa melakukan praktek apa yang kira-kira yang harus dari kegiatan yang sebelumnya itu apakah sudah tercapai apa yang diharapkan tujuan pembelajarannya? kalau di awal kita memiliki tujuan yaitu dengan satu anak bisa memahami bacaan kemudian dari dulu barangkali yang kurang memenuhi tujuan itu karena anak-anak lebih asik menonton dan ngomong sendiri jadi kita kembali memperhatikan kalau kemudian itu bagus karena anak-anak lebih asik untuk mempraktekkan yang perlu lebih fokusnya dari pembelajaran tidak ada materi yang disampaikan seperti itu. Kira-kira dari kegiatan yang sudah dilakukan kemarin itu sudah tercapai harapan di sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? kalau dari harapan alhamdulillah sudah tercapai karena dari 20 siswa kelas 5 itu 15 anak atau lebih bahkan lebih itu sudah menjawab pertanyaan kemudian itu sudah di atas itu sudah tercapai karena dilihat dari anak yang sudah bisa memahami materi yang disampaikan itu lebih dari 50%. Bagaimana anak itu bisa mengenal apa yang diberikan dari guru sehingga bisa memahami pembelajaran materi. ya tapi kan ke depan dari itu paling tidak 90% itu sudah KKN. Kalau seumpamanya diibaratkan dari 1 sampai 10 keberhasilan yang sudah dicapai pada satu bulan ini kalau nilai 1 sampai 10 dari luar ya 8 sampai 9 agar siswa itu benar-benar menghafal semua apa yang dilakukan supaya dari nilai 8 itu menjadi 10 atau 9 jadi kan kita lebih banyak untuk pemahaman dari karena kekurangan hari tadi karena dulu jadi nanti pas materi dengan masalah itu jadi anak ini sehingga kita ini kemudian disuruh untuk memahami itu jadi jangan fokus ke isi dari video prioritas utama bukannya yang kita memberikan pelajaran yang
apakah kegiatan pembelajaran yang seperti kemarin di observasi itu akan diterapkan untuk meningkatkan kegiatan siswanya? Menurut saya sendiri karena itu bisa untuk mengembangkan kreativitas, jadi depannya saya kira ya tetap ditingkatkan dan mungkin bahkan dikembangkan. Jadi yang saya inginkan itu untuk siswa itu dengan siswa itu lebih aktif, jadi sedikit sadar, jadi siswa itu terlihat lebih aktif meskipun dalam arti ini tes dan melakukan dari sekian banyak kegiatan yang sudah dilakukan menurut Pak yang paling mudah untuk diimplementasikan kepada sesuatu kegiatan yang mana? yang paling mudah itu kita melakukan kegiatan jadi kita berdiri dan kita hanya bisa menemukan kegiatan itu lebih banyak dengan benar-benar jadi bisa dibangun. Media pembelajaran. Kalau yang lihat itu yang kurang itu pada waktu siswa itu mengerjakan setelah memahami materi, karena dari video kemudian langsung ke pemahaman pengendalian materi dengan soal itu anak-anak masih bingung karena dalam video